Namaku Rani, usia 31 tahun. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Bayu, lelaki yang dulu sangat aku cintai, yang dulu juga pernah berjanji di hadapan Tuhan untuk menjagaku, baik dalam suka maupun duka. Awalnya, pernikahan kami berjalan seperti impian sederhana yang ingin diraih setiap wanita. Meski hidup kami pas-pasan, aku bahagia. Bayu bukan orang kaya, tapi ia rajin bekerja sebagai pegawai swasta, dan aku pun ikhlas menjadi ibu rumah tangga. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya, dan aku merawatnya sepenuh hati. Namun semuanya berubah, perlahan, tanpa suara. Bayu mulai sering pulang larut malam. Katanya lembur, aku percaya. Sampai akhirnya dia mulai malas bicara denganku. Sentuhannya dingin, senyumnya hilang. Bahkan aroma tubuhnya, bukan aroma yang biasa aku cium. Hatiku mulai curiga. Tapi aku tak punya bukti. Aku hanya bisa menangis diam-diam di dapur saat ia tertidur di ruang tengah. Lalu hari itu datang, hari yang mengubah segalanya. Bayu pulang membawa seorang wanita muda. Namanya Anita. Cantik, wangi, dandanannya rapi. Bukan tipe wanita biasa-biasa. Dan yang paling menyakitkan, Bayu berdiri di depanku dengan tatapan dingin dan berkata, "Mulai hari ini aku nikahi dia. Dia istri baruku. Dan kamu lebih baik pergi." Aku tak mampu menjawab. Dunia seakan runtuh. Anita memandangku dengan senyum miring. "Maaf mbak, rumah ini nggak cukup untuk 2 istri. Lagian, Mas Bayu bilang, Mbak udah nggak cocok lagi sama dia." Aku hanya berdiri mematung. Di rumah yang dulu aku bersihkan setiap hari. Di dapur tempat aku memasak dengan cinta. Kini aku dianggap tak lebih dari tamu tak diundang. Malam itu aku mengemasi pakaian dalam diam. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada ucapan maaf. Hanya tatapan sinis dari Anita dan wajah acuh dari Bayu. Aku pergi dengan 1 koper kecil dan berjuta luka di dada. Aku tidak tahu kemana aku harus melangkah. Tapi yang aku tahu, aku harus bangkit. Karena air mata ini tidak akan membuat mereka kembali mencintaiku. Malam itu aku turun dari bus malam dengan tubuh lelah dan wajah kusut. Hujan gerimis menyambut langkahku di terminal kecil kampung halamanku. Di tanganku hanya ada koper kecil, beberapa lembar uang sisa, dan hati yang patah berkeping-keping. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Tapi yang menyambut bukan pelukan, melainkan tatapan kecewa dari ibu. "Kamu tuh istri, kok bisa-bisanya kalah dari perempuan lain?" "Malu kita Rani, malu sama tetangga." Aku tidak menjawab. Bagiku, semua rasa sakit sudah menyatu. Tak ada lagi tempat yang benar-benar nyaman, bahkan di rumah sendiri. Hari-hari berikutnya, aku tidur di kamar sempit di belakang rumah. Setiap malam aku menangis dalam diam. Tapi setiap pagi, aku bangun dan mencoba kuat. Aku mulai bekerja di warung kecil milik tetangga, membantu mengantar belanjaan dan menjaga etalase. Gajinya kecil, tapi cukup untuk bertahan hidup. Orang-orang yang dulu memuji keharmonisan rumah tanggaku, kini hanya berbisik di belakang. "Kasihan ya, ditinggal suami." Katanya wanita sabar, tapi tetap diceraikan juga. Awalnya aku ingin menyerah. Tapi di tengah rasa sakit itu, aku bertemu kembali dengan Mira, sahabat lamaku di sekolah dulu. Kini ia jadi reseller dan sering upload dagangannya di Instagram. Kami berbincang lama di sebuah warung kopi sederhana. "Ran, kamu tahu nggak, hidupmu belum selesai. Kamu cuma harus mulai dari awal, tapi dengan cara baru." Kata-kata Mira mengubah arah hidupku. Ia mengajariku cara jualan online. Mulai dari hal kecil, keripik, pedas rumahan, jilbab murah, skincare kemasan kecil, bahkan pre-loved baju. Aku meminjam ponsel adikku untuk belajar live jualan, belajar upload foto, belajar edit video pendek. Hari-hariku tak lagi sekadar diam dan menangis. Aku mulai sibuk, meski penghasilan belum seberapa. Tapi aku merasakan semangat baru. Bukan karena ingin kaya, tapi karena aku ingin berdiri. Ingin mereka tahu, wanita yang mereka injak belum kalah, belum habis. Aku jatuh, tapi aku tidak hancur. Aku remuk, tapi tidak musnah. Karena setiap malam aku bersumpah,
bahwa suatu hari nanti mereka akan menatapku dengan penuh penyesalan. 2 tahun berlalu sejak hari aku diusir dari rumah yang pernah kuanggap tempat paling aman. Tak mudah. Banyak malam aku menangis diam-diam di sudut kamar kos kecil di kota. Tapi aku terus bertahan, tak lagi berharap siapapun datang menolong. Aku menolong diriku sendiri. Bisnis kecil-kecilan yang dulu hanya sebatas jualan keripik dan jilbab kini mulai berkembang. Aku belajar dari YouTube, ikut webinar gratis, dan membaca e-book tentang bisnis setiap malam. Aku meminjam uang dari koperasi untuk membeli stok lebih banyak dan memperluas jangkauan jualan lewat TikTok Shop dan Shopee. Aku bukan lagi Rani yang dulu menangis di depan pintu rumah sambil membawa koper. Aku adalah Rani yang kini mulai dikenal di komunitas sebagai ibu muda yang bangkit dari keterpurukan. Tapi tentu saja, hidup tak selamanya mulus. Aku pernah tertipu supplier yang menghilang setelah ku bayar puluhan juta. Pernah dituduh menipu pelanggan karena paket telat. Bahkan pernah sakit sampai pingsan di kamar mandi karena kelelahan. Tapi aku tak menyerah. Karena di hatiku masih ada satu mimpi kecil yang belum terwujud. Melihat mereka yang dulu meremehkanku. Menyesal karena pernah membuangku. Di sebuah pelatihan bisnis perempuan, aku bertemu Tuan Fajar, lelaki paruh baya yang elegan dan ramah. Ia adalah pemilik jaringan toko bahan bangunan terbesar di kota. Awalnya aku biasa saja, tapi lama-lama perhatiannya membuatku tenang. Fajar tak pernah bertanya tentang masa laluku. Ia hanya berkata, "Saya tidak peduli siapa kamu dulu. Saya hanya tertarik pada siapa kamu sekarang." Hati yang lama beku perlahan mencair, tapi aku ragu. Aku takut mengulangi luka yang sama. Aku takut mencintai lagi. Namun Fajar sabar. Ia tak pernah mendesak. Ia hanya menunjukkan bahwa cinta bukan harus menyakiti dulu baru dihargai. Setelah hampir setahun mengenalnya, Fajar mengajakku makan malam. Di sana ia berkata lirih, "Rani, izinkan aku menjadi bagian dari perjuanganmu. Bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu." Air mataku tumpah, bukan karena sedih, tapi karena aku sadar aku pantas dicintai. Aku layak bahagia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berkata pada diriku sendiri, aku bukan korban, aku adalah pemenang. Dan kini aku siap jadi ratu di hidupku sendiri. Persiapan pernikahanku dengan Fajar berjalan cepat tapi hangat. Tidak ada pesta megah dengan ribuan tamu, tapi semua dirancang elegan dan penuh makna. Gaun putihku dijahit oleh tangan seorang ibu tunggal yang dulu pernah kubantu promosi lewat TikTok. Vendor cateringnya adalah UMKM lokal. Semua terasa lebih dari sekadar acara. Ini adalah simbol dari perjuangan dan penyembuhan. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikiranku. Bayu dan Anita, lelaki yang pernah bersumpah mencintaiku. Perempuan yang pernah mencibirku dan mengusirku dari rumah yang dulu kubangun dengan cinta. Hari itu aku duduk sendiri, memandangi undangan digital yang sudah siap dikirim. Kakak aku bertanya pelan, "Kamu serius mau kirim undangan ke mereka? Untuk apa? Mau bikin mereka malu?" Aku tersenyum. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku sudah selesai dengan mereka, sudah berdamai. Butuh waktu beberapa hari sampai akhirnya aku benar-benar menekan tombol kirim. Satu undangan dikirim ke nomor Bayu yang masih kuingat. Satu lagi kukirim lewat DM ke akun Instagram Anita, yang diam-diam masih sering kulihat. Aku tak menanti balasan, tak juga menunggu mereka datang. Tapi di dalam hatiku aku tahu, aku tidak lagi bersembunyi. Hari pernikahan pun tiba, aula kecil yang kami sewa didekorasi dengan nuansa putih emas. Tamu-tamu mulai berdatangan. Para sahabat, rekan bisnis, tetangga kampung yang dulu mencibir kini datang membawa bunga dan pelukan. Lalu, tepat 1 jam sebelum akad dimulai, Bayu datang bersama Anita. Keduanya duduk di barisan belakang. Wajah mereka tegang. Tatapan mereka menelisik, mungkin bingung atau menyesal. Aku tidak berpura-pura bahagia. Aku bahagia sungguhan. Aku tak menyapa mereka dengan ejekan. Justru aku menghampiri,
menunduk hormat dan berkata, "Terima kasih sudah datang. Semoga kalian juga bahagia dengan kehidupan kalian." Anita hanya menunduk. Bayu menggenggam tangannya erat. Tak ada kata keluar dari bibir mereka. Tapi tak perlu, karena diam mereka adalah pengakuan yang tak terucap. Pengakuan bahwa mereka kini menyaksikan wanita yang pernah mereka buang, berdiri gagah dengan senyum tulus dan hati yang penuh cinta. Aku tak pernah merencanakan balas dendam. Tapi jika keberhasilanku hari ini membuat mereka berkaca, maka itulah kemenangan terbaik dalam hidupku. Pernikahan kami telah berlangsung. Sederhana, khidmat, tapi tak ada yang biasa dari perasaan di dalam hatiku. Saat tangan Fajar menggenggam tanganku di hadapan penghulu, aku tahu aku telah melewati badai paling besar dalam hidupku. Dan aku tidak hanya selamat, aku tumbuh. Banyak tamu yang menangis terharu, termasuk sahabat-sahabat lamaku. Beberapa bahkan mendekat dan berkata, "Rani, kisahmu seperti film. Kami bangga padamu." Aku hanya tersenyum. Karena mereka tidak pernah tahu betapa gelap malam-malamku dulu. Mereka tidak tahu berapa kali aku terpuruk, ingin menyerah, merasa tidak berharga. Tapi sekarang, semua luka itu berubah menjadi pijakan. Pijakan untuk melangkah lebih tinggi, lebih percaya diri, lebih hidup. Sore itu, usai acara, aku berdiri di balkon penginapan yang kami sewa. Masih mengenakan gaun putih yang mulai lusuh, angin menerpa wajahku, dan aku melihat ke langit. Aku teringat wajah ibuku yang kini lebih lembut dan mendukung. Adikku yang dulu sering mengejekku, kini memelukku penuh haru. Dan bahkan, aku memaafkan Bayu dan Anita. Memaafkan bukan karena mereka layak, tapi karena aku tak mau luka itu mengikatku lagi. Karena tidak ada kemewahan yang lebih besar daripada ketenangan hati. Tidak ada balas dendam yang lebih megah daripada berdiri bahagia setelah dihinakan. Aku kini punya rumah kecil sendiri, suami yang menghargai, usaha yang berkembang, dan yang paling penting, aku punya diriku kembali. Di atas luka yang dulu kubawa, kini aku berdiri, tegak tanpa takut. Karena perempuan sepertiku tak perlu dikasihani. Kami hanya butuh kesempatan untuk membuktikan bahwa yang dibuang hari ini bisa jadi bintang besok hari. Bahwa yang diusir dalam diam akan kembali membawa cahaya paling terang. Dan bahwa perempuan yang terluka bisa jadi ratu dari takdirnya sendiri.